Situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penampakan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, וזה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה.
עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut Air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan Air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut Air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. Air Gizi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh Air Gizi. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya,
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar $2 juta Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Iran merilis rekaman detik-detik 2 kapal perusak Amerika Serikat kabur dari Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika Serikat disebut berbalik arah seusai diperingatkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, sementara Amerika Serikat mengklaim 2 kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые и заход, которые направляются в иранские порты и
платит Ирану так называемую пошлину. Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений, и как это затронет российские интересы? Ну, скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi
mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penampakan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut air gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa
biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan IRGC menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut IRGC membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. IRGC juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank A. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
dua kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penampakan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל,
אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, וזה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Franklin Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. Air Gizi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan
seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank E. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar $2 juta Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Iran merilis rekaman detik-detik 2 kapal perusak Amerika Serikat kabur dari Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika Serikat disebut berbalik arah seusai diperingatkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, sementara Amerika Serikat mengklaim 2 kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan.
Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penampakan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut air gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah.
Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan IRGC menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut IRGC membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. IRGC juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank A. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
dua kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, и заход, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений, и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. 6 pekan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat.
Serikat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Franklin Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz.
Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. IRGC juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank A. Patterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Iran merilis rekaman detik-detik 2 kapal perusak Amerika Serikat kabur dari Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika Serikat disebut berbalik arah seusai diperingatkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, sementara Amerika Serikat mengklaim 2 kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia.
Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые и заход, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Ну, скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan dasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik.
Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. 6 pekan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת. כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה ללבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Unlike Bird. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur
mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut Air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan Air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut Air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. Air Gizi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank A. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh Air Gizi. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris
dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
dua kapal perang yang menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan intelijen, pengawasan hingga pengintaian serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. 6 pekan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו
איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut Air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan Air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut Air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. Air Gizi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh Air Gizi.
Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Iran merilis rekaman detik-detik 2 kapal perusak Amerika Serikat kabur dari Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika Serikat disebut berbalik arah seusai diperingatkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, sementara Amerika Serikat mengklaim 2 kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. April, blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на
поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Ну, скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung variannya. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi
mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penampakan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Franklin Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Unlike Bird. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut Air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa
biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan IRGC menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut IRGC membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. IRGC juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank A. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
dua kapal perang yang menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung variannya. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. 6 pekan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat.
Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Franklin Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan Ayar Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut Ayar Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz.
Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. IRGC juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank E. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Iran merilis rekaman detik-detik 2 kapal perusak Amerika Serikat kabur dari Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika Serikat disebut berbalik arah seusai diperingatkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, sementara Amerika Serikat mengklaim 2 kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia.
Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений, и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik.
Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. 6 pekan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, וזה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegah
dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut Air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan Air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut Air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. Air Gizi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank A. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh Air Gizi. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris
dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
dua kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. 6 pekan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל,
אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, וזה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Franklin Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut Air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan Air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut Air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. Air Gizi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz.
Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank E. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar $2 juta Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Iran merilis rekaman detik-detik 2 kapal perusak Amerika Serikat kabur dari Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika Serikat disebut berbalik arah seusai diperingatkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, sementara Amerika Serikat mengklaim 2 kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz.
Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih
belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penampakan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah.
Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan IRGC menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut IRGC membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. IRGC juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank A. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
dua kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые и заход, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Ну, скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan dasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penampakan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל,
אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut air gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan air gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut air gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. Air gizi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz.
Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank E. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar $2 juta Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Iran merilis rekaman detik-detik 2 kapal perusak Amerika Serikat kabur dari Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika Serikat disebut berbalik arah seusai diperingatkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, sementara Amerika Serikat mengklaim 2 kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz.
Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений, и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung variannya. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum
belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. 6 pekan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון, באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Franklin Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Unlike Bird. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut Air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah.
Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan IRGC menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut IRGC membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. IRGC juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank E. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
dua kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail. Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые и заход, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений и как это затронет российские интересы? Ну, скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin.
Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di pangkalan gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penampakan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל,
אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה בלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Frank Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Arleigh Burke. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh.
IRGC juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank A. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar $2 juta Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz. Iran merilis rekaman detik-detik 2 kapal perusak Amerika Serikat kabur dari Selat Hormuz. Kapal perusak Amerika Serikat disebut berbalik arah seusai diperingatkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, sementara Amerika Serikat mengklaim 2 kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan kapal perusak Amerika Serikat. Dalam video itu terdengar percakapan radio antara IRGC dan kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Suasana menegangkan terjadi di tengah laut kala IRGC terus memberikan peringatan ke Amerika Serikat melalui saluran radio terbuka. IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal perusak rudal Amerika Serikat yang telah memasuki Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat tidak segera mengubah haluan, maka kapal perusak tersebut akan menjadi sasaran IRGC. Dalam rekaman audio yang dibagikan oleh Iran, kapal Amerika Serikat terdengar merespons dengan tegas namun hati-hati. Awak kapal Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum internasional. IRGC juga memperingatkan armada laut lain agar menjaga jarak dari kapal perang Amerika Serikat. Iran memperingatkan potensi bentrokan tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Sementara ultimatum terakhir terdengar dari pasukan IRGC yang meningkatkan nada bicara mereka. Lantas kapal Amerika Serikat langsung mengubah haluan dan menjauh dari jalur Selat Hormuz. Jalur pelayaran global Selat Hormuz lumpuh total hingga tidak ada kapal yang melintas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melakukan blokade lokasi tersebut. Menurut laporan intelijen maritim berbasis di London, lalu lintas kapal yang sebelumnya beroperasi langsung lumpuh setelah Selat Hormuz diblokade. Adapun blokade itu dilakukan militer Amerika Serikat mulai Senin 13 April. Blokade itu dilakukan setelah negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat menyalahkan Iran karena menolak meninggalkan ambisi nuklirnya. Militer Amerika Serikat mengatakan pasukannya tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun ternyata setelah blokade dilakukan, lalu lintas di Selat Hormuz lumpuh. Sejumlah kapal bahkan dilaporkan berbalik arah saat berada di jalur strategis tersebut. Ketegangan yang kembali meningkat ini memicu kekhawatiran global mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Rusia mengkritik rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memblokade Selat Hormuz. Blokade tersebut direncanakan dengan menutup akses menuju pelabuhan Iran. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, blokade Selat Hormuz justru hanya akan memperparah krisis ekonomi global, khususnya di sektor energi. Ia menolak berkomentar lebih lanjut. Menurut Peskov, hingga saat ini banyak rencana Amerika Serikat belum disampaikan secara detail.
Sebelumnya, Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir jalur pelayaran penting Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Iran menolak melepaskan ambisi nuklirnya selama perundingan di Pakistan. Dalam pernyataan panjang di platform media sosial, Trump mengatakan tujuan akhir blokade adalah membersihkan selat dari ranjau. Ia juga ingin membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh pelayaran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut bahwa blokade akan dimulai pada Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Artinya seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran akan ditutup sekitar pukul 18 waktu setempat. Namun CENTCOM memastikan pasukan Amerika Serikat tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan menuju pelabuhan non-Iran. А как бы вы прокомментировали решение Трампа о блокаде Ормузского пролива силами США на выход кораблей, которые направляются в иранские порты и платят Ирану так называемую пошлину? Как, по-вашему, это может сказаться на поставках энергоносителей, удобрений, и как это затронет российские интересы? Скорее всего, такие действия продолжат негативно влиять на международные рынки. Это можно предположить с большой долей уверенности. Но тут многие детали остаются неясными, непонятными, поэтому я бы сейчас воздержался от каких-то субстантивных комментариев. Turki menyerukan agar Selat Hormuz dibuka kembali sesegera mungkin. Seruan itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan blokade Selat Hormuz buntut gagalnya negosiasi damai dengan Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan ada perbedaan mendasar antara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka dan menjadi bagian dari perang melawan Iran. Menurutnya, tidak ada negara yang menginginkan opsi perang melawan Iran. Oleh karena itu, Fidan menyarankan agar negosiasi dengan Iran kembali dilakukan dan Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Dilansir dari Anadolu Agency pada Senin 13 April, Fidan mengatakan bahwa Turki mendukung pembukaan Selat Hormuz secara damai. Ia menyebut dunia menginginkan navigasi yang bebas tanpa gangguan ketika melalui Selat Hormuz. Fidan menggambarkan Selat Hormuz sebagai koridor vital untuk aliran energi global yang menyumbang sekitar 20-25% dari ekspor minyak dan gas. Ia kemudian memperingatkan bahwa gangguan dalam transit maritim akan memiliki konsekuensi luas di luar pasar energi, sehingga bisa mempengaruhi ketahanan pangan, logistik, dan produksi industri di seluruh dunia. Pemerintah Iran menuding Amerika Serikat bersikap tidak konsisten dan terlalu keras sehingga menjadi faktor utama gagalnya perundingan damai antara kedua negara. Sikap tersebut dinilai membuat proses negosiasi tidak mencapai titik temu. Perundingan yang dimediasi oleh Pakistan pada Sabtu 11 April sebelumnya disebut sebagai momentum penting karena menjadi salah satu dialog langsung yang jarang terjadi sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Selama proses negosiasi, kedua delegasi sebenarnya telah melalui sejumlah tahapan pembahasan penting. Diskusi berlangsung intensif dalam beberapa putaran dengan saling bertukar proposal dan tuntutan. Menurut pihak Iran, pada tahap akhir sebenarnya sudah hampir tercapai kesepakatan melalui rancangan yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Namun, situasi berubah ketika Amerika Serikat dinilai mengubah pendekatan secara sepihak. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengkritik sikap Amerika Serikat yang ia sebut pelin-pelan karena dianggap mengubah target negosiasi tanpa kesepakatan bersama. Selain itu, langkah Amerika Serikat yang tetap melanjutkan tekanan termasuk kebijakan blokade dinilai Iran memperburuk suasana dialog. Teheran menilai tindakan tersebut menunjukkan kurangnya itikat baik dalam proses diplomasi. Araghchi menegaskan bahwa Iran mengikuti perundingan dengan niat baik untuk mengakhiri konflik. Amerika Serikat dilaporkan kehilangan puluhan drone tempur canggih dalam konflik dengan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari. Melalui perkembangan terbaru, 8 unit drone MQ-9 Reaper dilaporkan jatuh hanya dalam periode awal April. Total drone yang hilang sejak konflik dimulai pada 28 Februari mencapai 24 unit. Kerugian finansial akibat kehilangan drone tersebut diperkirakan mencapai sekira 720 juta dolar AS atau setara 12 triliun rupiah. Setiap unit MQ-9 Reaper diketahui memiliki harga sekira 30 juta dolar AS atau lebih tergantung varian.
keasliannya. Drone MQ-9 Reaper merupakan pesawat tanpa awak buatan yang digunakan untuk misi intelijen, pengawasan hingga pengintaian, serta mampu melancarkan serangan presisi. Data yang dihimpun menunjukkan Amerika Serikat bersama Israel telah menyerang lebih dari 13.000 target di Iran. Sebagai balasan, Iran disebut melancarkan serangan ke target di 12 negara di kawasan tersebut. Kondisi ini menandai meluasnya konflik yang tidak lagi terbatas di wilayah Iran, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Meski sempat diumumkan gencatan senjata selama 2 pekan pada Selasa 7 April, situasi di lapangan masih belum stabil. Israel dilaporkan tetap melanjutkan serangan ke sejumlah target di Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak mempermasalahkan jika Iran memutuskan tidak kembali ke meja perundingan dengan Washington. Hal itu disampaikannya setelah pembicaraan kedua negara di Pakistan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Maryland, usai kembali dari Florida pada 13 April. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan jika Iran memilih tidak melanjutkan negosiasi. Menurut Trump, keputusan Iran untuk kembali atau tidak berunding bukan menjadi persoalan bagi pihaknya. Ia juga menilai situasi tetap dapat dikendalikan meski pembicaraan tidak berlanjut. Diketahui, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung selama akhir pekan dilaporkan gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengancam gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 pekan. Pertemuan yang digelar di Islamabad sejak Sabtu hingga Minggu pagi tersebut menjadi kontak langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 1 dekade. Di tengah kebutuhan tersebut, militer Amerika Serikat menyatakan akan memulai blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran pada Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi tidak mencapai hasil yang diharapkan. 6 pekan serangan rudal Iran ke target yang berkaitan dengan Amerika Serikat membuat stok pertahanan udara di kawasan Asia Barat tertekan. Kondisi ini mendorong sekutu dekat Washington di kawasan Teluk mulai mencari alternatif sistem pertahanan dari berbagai negara. Laporan Wall Street Journal menyebutkan pada 13 April, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab kini melirik sistem pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian, drone pencegat buatan Ukraina hingga rudal murah asal Inggris yang dirancang untuk menghancurkan drone. Serangan tersebut memperlihatkan bahwa AS, negara-negara Teluk, tidak sepenuhnya siap menghadapi skala respons Iran. Penggunaan drone murah seperti Shahid memungkinkan serangan dilakukan secara masif dalam waktu singkat. Situasi ini sekaligus menyoroti keterbatasan kapasitas industri senjata Amerika Serikat. Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menjalin komunikasi dengan Jepang, produsen pencegat Patriot. Selain itu, Riyadh juga telah menekan kerjasama pertahanan dengan Ukraina yang berfokus pada produksi senjata serta pertukaran pengalaman militer. Bahkan, produsen senjata Ukraina mulai dilirik untuk penyediaan drone pencegat dan perangkat perang elektronik. אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט, וגם מטפלים בתמ"ס, אבל יש עוד עבודה לעשות, עשינו עבודה ענקית, הישגים אדירים, יש עוד מה לעשות ואנחנו עושים אותה. אחד הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. תודה לכם חבר'ה, עם ישראל מצדיע לכם. Pasukan Amerika Serikat gagal melalui Selat Hormuz pada Sabtu 11 April 2026 di tengah upaya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sumber intelijen Iran menuturkan bahwa kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat hampir hancur total setelah mencoba melewati Selat Hormuz. Kedua kapal yang melintas adalah USS Michael Murphy dan USS Franklin Peterson yang merupakan kapal perusak kelas Unlike Bird. Dua kapal perusak ini dicegat dan dipaksa mundur oleh pasukan Angkatan Laut Iran. Menurut penyelidikan, kapal perusak Amerika Serikat dan fregat pengiringnya gagal melewati jalur perairan strategis yang tetap tertutup bagi kapal-kapal Amerika Serikat. Media pemerintah Iran Press TV melaporkan bahwa hanya beberapa menit kapal perusak tersebut menuju kehancuran total. Kapal ini dibidik rudal jelajah Iran dengan mengunci target kapal dan drone penyerang yang dikerahkan. Ketika kedua kapal perusak dan armada pengiringnya mencapai muara Teluk Persia, rudal jelajah Iran mengunci target mereka.
mereka. Kapal perusak ini hanya diberi waktu 30 menit untuk berbalik dan mundur. Dua kapal perusak Amerika Serikat menggunakan taktik perang elektronik, termasuk mematikan sistem pelaporan posisi mereka untuk mengelabuhi air Gizi. Kapal perusak juga memilih rute yang sangat dekat dengan pantai dan melalui perairan dangkal. Namun upaya ini gagal dan pasukan Angkatan Laut Air Gizi mendeteksi kapal perusak Amerika Serikat itu saat berpatroli di sekitar Fujairah. Pesawat nirawak milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis MQ-4C Triton dilaporkan hilang di kawasan Selat Hormuz. Pesawat nirawak ini menghilang dari radar sesaat setelah mengirimkan sinyal darurat atau kode 7700. Sampai saat ini nasib pesawat nirawak tersebut masih belum diketahui secara pasti. Dengan nilai mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,5 triliun rupiah, pesawat ini menjadi salah satu drone militer termahal yang dimiliki Amerika Serikat. MQ-4C Triton melakukan misi pengintaian di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz sejak Jumat 10 April 2026. Pesawat nirawak ini kemudian terpantau dalam perjalanan kembali menuju pangkalan udara di Naval Air Station Sigonella, Italia. Namun pesawat sempat berbelok ke arah wilayah Iran sebelum akhirnya mengirimkan sinyal darurat. Tak lama setelah itu pesawat nirawak mengalami penurunan ketinggian secara drastis hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari sistem radar. Pesawat nirawak MQ-4C Triton bukan hanya drone biasa. Dalam sistem pertahanan modern, pesawat ini punya peran vital sebagai alat pengintaian strategis. Pesawat ini dirancang untuk melakukan pengawasan maritim dalam skala luas dan jangka panjang. Dengan teknologi canggih, pesawat nirawak mampu memantau pergerakan di wilayah sensitif tanpa harus melibatkan pilot secara langsung. Dalam operasinya, pesawat nirawak Triton sering menjadi mata di langit yang mendukung pesawat patroli seperti P-8A Poseidon. Pasukan Air Gizi menegaskan bahwa pasukan keamanan Iran telah menguasai Selat Hormuz sepenuhnya. Mereka juga memperingatkan bahwa semua kesalahan dan tindakan dari Amerika Serikat akan mengibatkan pasukan Washington terperangkap dalam pusaran maut. Komando Angkatan Laut Air Gizi membuat pernyataan ini dalam unggahan berbahasa Persia di X pada Minggu 12 April 2026. Pernyataan sikap ini merespons perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Arahan Trump disampaikan bertepatan dengan gagalnya kesepakatan damai dan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, Amerika Serikat dan Iran mengadakan pembicaraan tatap muka selama 21 jam. Namun negosiasi berakhir tanpa kesepakatan apapun hingga status gencatan 2 minggu sangat rapuh. Air Gizi juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyasar dan mengebom kapal perang Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Langkah ini dilakukan seusai Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi 2 kapal perusak, termasuk USS Michael Murphy melintas di Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Selain itu, pada Sabtu 11 April 2026, kapal perusak USS Frank E. Peterson juga melintasi Hormuz dan kini beroperasi di Teluk Arab. CENTCOM menyebut misi ini untuk memastikan jalur pelayaran bebas dari ranjau laut yang diduga dipasang oleh Air Gizi. Pasukan Inggris meninggalkan Amerika Serikat dan menegaskan tidak akan terlibat dalam blokade militer Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Kapal Angkatan Laut dan Tentara Inggris menegaskan tidak akan turun tangan memblokir pelabuhan Iran, namun kapal penyapu ranjau dan kemampuan anti-drone Inggris akan terus beroperasi di wilayah tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Inggris terus mendukung pembukaan Selat Hormuz sebagai dukungan ekonomi global, namun Inggris tak mengikuti jalan Amerika Serikat yang memilih memblokade Selat Hormuz. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga menggarisbawahi perlunya kerjasama koalisi mitra yang luas untuk melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Keir Starmer juga menambahkan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz tidak boleh dikenakan biaya. Hal ini seiring laporan bahwa Iran telah mulai menuntut biaya transit sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah untuk kapal tanker yang melewati selat tersebut. Keir telah berulang kali menolak keterlibatan langsung militer Inggris dalam konflik ini. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan blokade Selat Hormuz seusai perundingan dengan Iran gagal mencapai kesepakatan. Setelah para negosiator Amerika Serikat dan Iran bertemu di Islamabad, Pakistan, Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan mulai memblokade semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.
dua kapal perangnya menjalankan misi tanpa gangguan. Media pemerintah Iran merilis rekaman saat IRGC memperingatkan